gadis kaya ini, karena dia ingin merusak kencan butanya sendiri. Bagaimanapun juga, pengurus rumah tangga menyewa seorang penata rias, menata rambutnya dan memilih pakaian untuknya. Tapi dia tetap mengubah segalanya tentang dirinya. Tepat di dalam mobil, dia mengenakan sepasang anting bling-bling. Lalu cat bibirmu merah, seperti sekedar makan buah naga merah. Lalu keluar dari mobil, melihat diriku sendiri melalui jendela kaca dan membelai rambutku. Namun, Kansu tidak mengetahui hal itu. Adegan ini dilihat oleh seorang pria aneh. Ternyata pria aneh itu datang untuk menatap mata sahabatnya. Melihat gadis di depanku ini terlihat sangat lucu. Pria itu tersenyum lembut, lalu berbalik dan pergi. Ketika dia tiba di restoran untuk memesan makanan. Namun, pelayan itu mengabaikannya. Sebaliknya, dia berdiri di sana sambil menggoyangkan pahanya dan memainkan ponselnya. Dia merasa terisolasi. Ia tak segan-segan memarahi petugas pelayanan, dan bahkan mengancam akan mengajukan pengaduan terhadapnya. Tidak terduga, Kansu baru saja masuk ketika dia melihat situasi ini, dan salah mengira dia adalah orang jahat. Saya bahkan tidak menyapa dan dia marah lalu pergi. Dia berjalan di jalan sambil menggumamkan makian padanya. Saat itu ibunya menelepon untuk menanyakan apakah dia pergi kencan buta. Dalam keadaan panik, dia berlari ke kafe di seberang jalan, dan berbohong kepada ibuku bahwa aku baru saja tiba di janji temu. Untungnya dia bisa membodohi ibunya. Semua orang gila, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada ibuku. Tiba-tiba seorang wanita datang ke sampingnya dan berbicara. Dia adalah seorang peramal. Dia berkata, Kansu sebenarnya adalah putri dari keluarga kaya. Aku tergila-gila pada cinta. Andai saja Kansu bisa berperan sebagai orang normal, maka dia akan bertemu cinta sejatinya, tepat di tempat dia bekerja. Kansu setengah hati dan setengah skeptis. Hanya berjalan sendirian di jalan. Lalu aku melihat toko roti di pinggir jalan. Jadi nyaman untuk pergi ke sana dan membelinya. Di atas kertas pembungkus kue itu, terdapat iklan rekrutmen. Kansu tidak memikirkannya, jadi dia mengepalkannya dan membuangnya. Dia tidak terlalu peduli dan terus berjalan. Tapi tak sengaja menabrak seorang anak laki-laki, menyebabkan semua selebaran jatuh ke tanah. Kansu ketakutan dan segera duduk untuk mengambilnya. Tapi itu brosur perekrutan. Saya tidak menyangka bahkan ketika saya lapar, mata saya tetap pusing. Di bawah kaca muncul lagi brosur rekrutmen. Kebetulan sekali, mungkinkah seperti prediksi peramal? Kansu dengan senang hati mengambil tasnya dan berdiri untuk pergi ke sana. Cobalah. Dia berlari ke supermarket yang sedang merekrut karyawan. Terlihat seperti anak kecil menerima hadiah. Dia fasih dalam banyak bahasa. Jadi saya dengan mudah diterima pada posisi itu. Staf penjualan supermarket. Dengan sangat cepat Kansu mendapat teman baru di sini. Teman Estre bersorak, memperkenalkan Kansu, kekasih impiannya. Tanpa diduga, Kansu menjatuhkan keranjang apel tersebut. Apel itu berguling ke kaki seorang pria. Dua orang berdiri saling memandang. Tidak mengharapkan itu, apel yang jatuh itu adalah benang cinta antara dua insan. Kansu dengan sopan mengulurkan tangannya. Sapa dan perkenalkan diri Anda. Dan pria itu, ketika aku melihat wajah anggun itu, lalu seluruh tubuhku membeku. Nama pria itu adalah Karon. Adalah tokoh utama supermarket. Dia sering datang ke sini untuk mengamati dan memeriksa. Dan dia tidak menyangka Kansu berdiri di hadapannya. Itu adalah kencan buta yang melewatkan janji pagi ini. Menyaksikan sosok Kansu pergi, Karon berdiri diam, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Kansu tidak ikut kencan buta, menyebabkan ibunya dibutakan oleh usaha bisnis besar. Tidak menyangka objek yang benar-benar menarik perhatian adalah pewaris jaringan supermarket terbesar di negara itu. Ketika Kansu kembali ke rumah, ibunya memberinya sebuah lagu daerah. Jika Anda dilahirkan di garis finish, Anda harus menerimanya. Adalah putri bungsu dari keluarga kaya. Itu juga tidak mudah. Anak-anak dari keluarga kaya sering bermain-main. Kansu sebaliknya, dia meninggalkan pengemudinya di pinggir jalan, lalu pergi sendirian ke toko pakaian. Menawarkan diskon minimum untuk membeli penyamaran. Untuk membenamkan diri dalam kehidupan biasa, dia pergi ke rak seharga $19, memegang celana robek dan kaos. Lalu saya melepas pakaian desainer saya. Orang hanya perlu mengandalkan pakaian untuk menentukannya status masing-masing. Jangan katakan ini, dan dia memakai pakaian murah.
Rekan Estre, lihat pakaian edisi terbatas. Lalu bertanya pada Kansu dari mana dia mendapatkannya. Kansu berbohong dan mengatakan itu produk palsu. Dia baru saja membelinya. Estre dengan tulus menasihatinya. Jangan terlalu materialistis tetapi hiduplah secara realistis. Dari kecil hingga besar, Kansu selalu hidup dalam perlindungan, cinta dan memanjakan. Belum pernah mendengar kata-kata seperti itu dari lubuk hatiku. Dia merasa tersentuh dengan kejujuran ekstra. Setelah kedua orang itu selesai berbicara, mereka hendak membuang sampah. Siapa sangka begitu sampai di depan gerbang, mereka bertemu dengan Karon. Dia adalah manajer seluruh jaringan supermarket. Tapi biarkan Mus menjadi pewaris tunggal seluruh jaringan supermarket itu. Karun setuju untuk membantu temannya melarikan diri dari kencan buta tersebut. Dan juga setuju untuk menyembunyikan identitasnya sebagai warga sipil. Berpura-pura menjadi Mus selama sebulan. Mus mengajak Karum membeli supercar dan membeli pakaian. Kansu melihat ekspresi Karum dan merasa mual. Simpatiku padanya tiba-tiba menguap. Ternyata Karon kehilangan ibunya tadi malam. Tak disangka, saat sedang makan, listrik padam. Ketika Karon mengambil lilin dan menyalakannya. Saat kamu berbalik, dia tampak tersesat di mata yang dalam itu. Siapa sangka pagi ini, untuk kesenangan, yang menyebabkan apel di supermarket jatuh ke tanah. Namun keduanya bertemu lagi dengan tatapan simpatik. Nasib ini sungguh luar biasa. Mungkin berkat dua orang yang saling menstimulasi, kekuatan restoran pulih kembali. Karen mengira Kansu telah bekerja seharian dan belum makan apapun. Jadi saya pribadi membuatkan sepotong roti untuknya. Kansu makan dengan sangat baik. Potongan roti biasa seharga $3. Dia memandang pria biasa ini. Saya benar-benar ingin melompat dan memakannya. Aku tidak menyangka gerakannya terlihat seperti pria tampan. Kekayaan keram, mematahkan simpati sebelumnya, yang Kansu miliki untuknya. Tiba-tiba, keduanya berpura-pura tidak saling mengenal. Tapi bagaimana mereka bisa menghapus suara cinta pada pandangan pertama? Kansu menatap Karum dengan mata tidak simpatik. Tiba-tiba di supermarket, kali ini, muncul seorang pelanggan yang terlihat sangat tidak jujur. Dia meminum secangkir teh lemon dan berkata itu asam. Kalau minum seperti ini, perutmu akan berlubang gila-gilaan. Kansu menjelaskan hal ini sepenuhnya mustahil. Karena pagi ini kamu sendiri yang menyiapkannya. Melihat keadaan tampak tegang, Estre maju untuk menghibur adiknya yang wajahnya sedang marah. Tanpa diduga, dia menjatuhkan semua lukisan di tangan Kansu hingga jatuh ke tanah. Kakak perempuan berwajah marah itu terus berusaha memperburuk keadaan dan menolak melepaskan Kansu. Karon sebagai manajer, dia memerintahkan Kansu untuk meminta maaf padanya. Tapi dengan status wanita bergengsi, bagaimana Kansu bisa menahan rasa frustrasi ini? Di luar dugaan, Karum hanya mengucapkan satu kalimat. Kansu membayarnya kembali 10 kali lipat. Dia bilang dia tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kita harus membayar tagihan untuk seseorang yang melakukan kesalahan? Tidak, maaf. Apa yang bisa kamu lakukan padanya? Berdiri di depan Kansu yang keras kepala, Karum hanya bisa mengakui kekalahannya. Tin Kim Nona Kansu tidak perlu bekerja tetapi tetap makan. Namun dia berpura-pura menjadi orang biasa. Pergi bekerja di supermarket. Tidak terduga, baru 1 hari bekerja, manajer memecat saya. Kansu dengan marah mengemasi barang-barangnya dan pergi dari sini. Tapi pepohonan ingin tenang tapi angin tak kunjung berhenti. Begitu sampai di rumah, saya mendengar berita tentang ayah taipan saya. Punya anak sendiri di luar. Kansu segera pergi untuk menghibur ibunya. Siapa sangka ikan akan marah pada talenan? Dia merawat Kansu lagi, lalu dia menceritakan hal itu kepada putrinya. Laki-laki adalah hal yang tidak berharga. Mereka hanya peduli pada apa yang menguntungkan mereka. Dia bahkan memperingatkan Kansu, jangan dengarkan kata-kata manis. Jika tidak, yang akan menderita adalah Anda. Kesal di supermarket, tiba-tiba, tanpa alasan, saya dimarahi lagi. Dia takut jadi dia lari keluar kamar. Di mana seorang ibu menjadi gila. Kakak laki-laki Kazun yang paling penyayang mengejarnya. Kansu mengatakan apa yang terjadi di supermarket. Biarkan saudaraku mendengarkan, adikku yang selalu aku hargai. Kakaknya memberi Kansu kue yang paling disukainya. Pada malam hari Kansu bermimpi. Sungguh tidak terbayangkan. Keesokan harinya Kansu sedang duduk di kolam renang rumahnya. Lalu menerima panggilan telepon dari Karon. Di telepon,
Karon berbicara dengan sangat lembut. Dan saya harap Anda kembali ke supermarket. Temperamen Kansu seperti cuaca. Pagi, cerah, siang, hujan, siang tak jelas. Saya pikir Karon akan memohon pada dirinya sendiri. Kembali bekerja di supermarket. Saya tidak menyangka itu adalah kisah saudara perempuan tamu itu. Sebelumnya ingin bermain Kansu, tapi hari ini saya datang mencari Kansu karena saya ingin rujuk. Sikap pun berubah 180 derajat. Kansu bingung dan memutuskan untuk memaafkannya. Tanpa diduga, itu adalah kakaknya. Telepon untuk membantunya. Setelah tamu itu pergi, Karon dengan cepat menjelaskan pada Kansu bahwa dia menyebabkan Kansu menderita, dan memintanya untuk kembali dan terus bekerja. Karena di supermarket tidak ada Kansu. Sebenarnya tidak ada kehidupan sama sekali. Mungkin mimpi indah tadi malam akan menjadi kenyataan. Kansu duduk dan mengingat kejadian dalam mimpinya dan terus tersenyum bodoh. Ketika kita berbicara tentang mimpi, apakah kita masih ingat? Mungkin saya akan mengingat hal-hal baik yang terjadi sepanjang hidup saya. Kansu belum pernah punya pacar sebelumnya. Namun kini perasaan itu masih ada. Kegelisahan yang tak terlukiskan. Apakah kepalaku sakit? Hal ini belum berakhir, hal lain telah datang. Kansu baru saja kembali bekerja. Kemudian kami mengalami masalah lagi dengan pelanggan. Ketika dia membutuhkan jus buah, dia mengambil kelapa. Pelanggannya bilang bukan tipe yang rambutnya seperti ini. Dia memegang alpukat lagi, tapi ternyata tidak. Yang dibutuhkan masyarakat adalah rasa manis dan asam. Kansu segera mengambil nanas itu lagi. Ini memeras begitu banyak jus namun rasanya sangat manis. Dia baru saja kembali bekerja. Dalam hatinya, dia berusaha menekan amarahnya. Pria itu berkata, "Kenapa kamu begitu yakin? Nanas di tangannya manis. Seorang jenius seperti dia, mengapa saya harus menghadapi situasi sulit seperti ini?" Pada akhirnya, dia terbakar. "Apakah kamu sakit jiwa? Jika Anda sakit, segera pergi ke dokter. Saya melihat Anda belum makan anggur namun Anda mengatakan anggur itu asam." Tak terbayangkan, semua ini diatur oleh Keram. Tujuan utamanya adalah untuk melatih kesabaran Kansu. Sore harinya, perusahaan mengadakan pesta. Karon membawa sepiring makanan, datang dan duduk di samping Kansu yang sedang duduk sendirian. Tak disangka, sahabatnya Estre datang dan duduk di sebelah Karon. Estre tiba-tiba menunjukkan ketertarikan pada Kerum. Kansu duduk di sebelahnya. "Tiba-tiba aku merasakan perasaan tidak senang di hatiku." Karum secara halus memahami suasana hati Karon. Jadi dia menawarkan untuk mengambilkan lebih banyak makanan untuknya. Dan bahkan menyuruh Kansu untuk ikut bersamanya juga. Pria paling tampan, itu pasti saat dia sedang memasak. Dan pemeran utama wanitanya. Pada titik ini, saya pasti tidak bisa mengatasinya sendiri. Empat mata bertemu lagi. Jika hatimu bahagia, saya masih merasa bersemangat saat menanak nasi. Peribahasa mempunyai kalimat, kalau istri sependapat dengan suami, Laut Timur akan mengering. Setelah pesta berakhir, Karon menawarkan untuk mengantar Kansu pulang. Dalam perjalanan pulang, dua orang pergi ke taman untuk bermain ayunan. Kansu tersenyum seperti anak kecil. "Ruangan saat ini sangat romantis. Aku sangat berharap waktu bisa berhenti sampai di sini." Tidak terduga, Kansu menerima pesan itu dan segera berhenti tersenyum.